apabila ada suatu gaya senilai P, ya, senilai P yang mana P ini masih kurang dari P kritisnya, begitu ya. Masih P kurang dari P kritis belakangnya. Ya, maka kolomnya masih akan lurus seperti pada gambar berikut, Mbak dan Mas sekalian. Seperti itu. Namun, apabila P ini semakin bertambah, Mbak dan Mas sekalian, maka suatu saat apabila P-nya sudah mengalami P kritis daripada kolom tersebut, maka akan mulai timbul yang namanya defleksi atau akan timbul yang namanya rendutan pada batang kolom tersebut seperti itu. Dan di sini disimbolkan dengan yang namanya Vx begitu. Dan di sini X adalah dihitung dari sisi bawah ya seperti itu. Namun kalau misalnya di A karena dia merupakan sendi, maka dia tidak mengalami deformasi begitu. Kemudian kalau di B ini juga sendi sehingga tidak mengalami deformasi sehingga deformasi atau defleksi perubahan bentuk hanya terjadi di batang pohon. Hingga suatu saat teman-teman sekalian apabila kita apa namanya gambarkan ya reaksi tumpuannya adalah kurang lebih sebagai berikut. Di tumpuan A akan timbul gaya AX, di A juga akan timbul gaya yang tegak lurus daripada X yang disebut sebagai AY seperti itu ya. Oke, itu reaksinya dan di atas pun demikian ya. Karena di sini ada beban ke bawah dia berupa P dan dia sifatnya roll maka tidak ada BY yang ada hanyalah BX. Sorry, tidak ada BX yang ada adalah BY teman-teman sekalian. Kemudian apabila kita lihat di sini akibat dari eksentrisitas ini, maka akan timbul suatu momen pada tengah bentang. Jadi walaupun kolom kena beban tekan biasa, namun apabila dia mengalami lendutan atau mengalami defleksi, maka defleksi tersebut akan menimbulkan eksentrisitas terhadap eh, apa namanya sumbu tumpuannya. Sumbu tumpuannya itu yang warnanya adalah sorry yang garis ini ya, ini adalah sumbu tumpuannya. Nah, ini akan timbul defleksi sebesar V, maka otomatis akibat P dikalikan V ini akan timbul momen, ya, akan timbul momen pada batang tersebut. Seperti itu. Semakin besar V, maka momennya akan semakin besar. Nah, dengan demikian, kolom tersebut potensi gagalnya akan semakin besar, semakin cepat pula, gitu ya. Nah, itulah kenapa kita di awal ini kita berbahas tentang yang namanya critical buckling load pada suatu kolom. Itu merupakan suatu gaya P, suatu gaya tekan, yang mana apabila gaya tekan tersebut telah melampaui kapasitas kritis daripada kolom tersebut, maka kolom akan boleh mengalami buckling. Oke, jadi untuk mekanika bahan ini kita hanya fokus kepada daya tekan berapa yang akan menyebabkan kolom itu mengalami buckling. Any question teman-teman? Ada pertanyaan teman-teman? Oke, sekali lagi, apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, apabila teman-teman ingin melihat ya modul ini ada di halaman 670 buku Timothy. Nah, bisa sambil dibuka ya bukunya masing-masing. Tidak ada pertanyaan, bisa kita lanjut. Bisa kita lanjut teman-teman. Nah, berikut adalah penurunan ya. Ini sama dengan yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Apakah suara saya terdengar, Terdengar, Pak. Mas Andika? Suara saya terdengar, Mas Andika? Terdengar, Pak. Oke, Terdengar. baik. Terima kasih. Jadi di sini penurunan rumus daripada P kritis itu adalah identik dengan momen yang sudah kita bahas kemarin. Bahwasanya momen yang terjadi itu sama dengan EI dikalikan dengan turunan kedua daripada lanjutan atau EI D kuadrat V per DX kuadrat seperti itu. Kemudian apabila kita punya data M,
yang nilainya sama dengan berapa ini tadi? PV, maka ini kita punya EI di kuadrat V per DX kuadrat plus PV sama dengan nol. Nah, oke. Sekarang kita kan sudah masuk variabel daripada PV, P dikalikan dengan defleksi di tengah bentang daripada kolom masuk ke dalam persamaan ini. Nah, dan yang pasti kita di situ tumpuannya sendiri di sisi bawah sehingga saat X sama dengan nol maka V-nya sama dengan nol. Dan kita juga punya kondisi bahwasannya di titik sebelah atas, yaitu di tumpuan atas, dia merupakan seni juga. Sehingga saat X sama dengan L, ini nilai daripada urutannya itu juga sama dengan nol. Tapi di tengah ini saat X dengan antara 0 hingga L, lanjutannya tidak sama dengan nol. Oke. Nah, kita coba pahami step by step untuk penurunannya. Oke, kita sudah sampai di persamaan 16,1. Seperti itu. Solution, sorry. Nah, ini kita apabila apa ya istilahnya ya? Apabila ya, apabila kedua ruas daripada persamaan ini, mohon maaf sebentar. Oke, baik kita lanjutkan, Mbak dan Mas sekalian. Oke, tadi kita sudah sampai di sini ya. Jadi ya, apabila rumus ini kedua sisi kita bagi dengan EI, maka EI yang ini akan hilang dan EI yang sebelah sini akan menjadi P per EI dikalikan dengan V dan ini 0 dibagi EI sama dengan 0 seperti itu. Sehingga kita dapatkan equation sebagai berikut. Do kuadrat V per do X kuadrat plus P per EI V sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan. Nah, di dalam apa namanya analisis batang tekan ini, kita nilai daripada P per EI kuadrat itu kita simpulkan dengan suatu konstanta K kuadrat, begitu konstanta K yang dikuadratkan sehingga K kuadrat sama dengan P per EI.
Nah, dengan demikian kita dapatkan equation sebagai berikut, teman-teman. Berarti do kuadrat V per do X kuadrat plus K kuadrat V sama dengan 0. Dan ini merupakan suatu persamaan diferensial order 2 seperti itu, dengan seperti ini. Nah, apabila teman-teman masih ingat mungkin di pelajaran kalkulus atau di mekanika, di matematika 3 gitu ya, ada cara menyelesaikan persamaan diferensial order 2 seperti ini dengan pendekatan menggunakan apa namanya, cosinus begitu ya. Nah, akhirnya kita dapatkan general solution daripada homogeneous equation ini. Oke, homogeneous equation ini nilai daripada V, ini kan ada V, ada V. Kita apabila kita mau selesaikan itu nilainya sama dengan V dikalikan dengan C1 sin KX plus C2 cos KX seperti itu. Dan apabila kita ingin mendapatkan apa namanya, berapa nilai C1 dan C2, maka kita bisa melakukan melakukan substitusi saat X sama dengan 0, maka kan V-nya sama dengan 0. Nah, ini yang nilai nolnya kan sin KX. Sin KX berarti sin 0 sama dengan 0 dikalikan C1 berarti sama dengan 0. Tapi kalau cos KX berarti cos 0 begitu ya. Cos 0 sama dengan 1, maka C2 nilainya sama dengan 0. Nah, dengan demikian dengan boundary condition yang kedua, saat V sama dengan L, maka lanjutannya juga sama dengan 0, sehingga kalau ini kita ganti 0, kita ganti ini udah pasti 0 ya, sehingga ini 0, maka C1 dikalikan dengan sin KL sama dengan 0. Nah, teman-teman pastinya sudah paham ya sin berapa yang nilainya 0, yaitu mulai dari sudut 0, sudut berapa lagi ya, 80, itu nilai daripada sinnya sama dengan 0, sehingga di dalamnya ini nilainya sama dengan KL itu antara 0 pi, kemudian 2pi dan seterusnya, sehingga KL itu nanti solusinya adalah antara 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dari pi seperti itu. Nah, kemudian KL sekarang kita punya apa namanya, hitungan lagi, yaitu KL sama dengan N. Sebentar dulu. Nah, tadi sudah kita dapatkan data bahwasanya K kuadrat sama dengan P per EI, sehingga K sekarang nilainya sama dengan P per EI. Apabila kita masukkan ke equation ini, maka K-nya kita gantikan dengan akar P per EI, maka akar P per EI dikalikan L sama dengan N dikalikan dengan P. Seperti itu. Nah, apabila kita buka ini apa namanya akarnya, maka yang sebelah kanan menjadi maka yang sebelah kanan menjadi kuadrat begitu ya, sehingga P sama dengan N kuadrat, P kuadrat, EI-nya pindah ke kanan sama dengan EI begitu ya. Kemudian dibagi dengan L-nya turun ke bawah, kena kuadrat juga sehingga menjadi L kuadrat. Nah, maka kita dapatkan nilai daripada P pada kolom tersebut nilainya adalah N kuadrat, P kuadrat, EI per L kuadrat. Apakah suara saya masih terdengar, teman-teman? Terdengar, Pak. Oke, baik. Nah, sehingga ini adalah rumus daripada P kritis, ya. P secara general, betul ya. Jadi dari suatu kolom seperti itu. P kuadrat EI per L kuadrat. Akhirnya singkat cerita Mbak dan Mas, yang kita bahas barusan itu adalah ditemukan oleh equation tadi itu digenerate oleh seorang apa ya, engineer yang namanya Euler seperti itu ya. Jadi yang rumus P sama dengan P kuadrat N kuadrat, P kuadrat EI per L kuadrat, yang depannya ada N kuadrat ini pertama kali digenerate oleh yang namanya Euler begitu ya. Nah, sehingga akhirnya rumus ini disebut sebagai P Euler seperti itu ya.
Oke, kita coba lihat sekilas siapakah itu Euler. Nah, berikut adalah biografi daripada Euler yang merupakan P kritis daripada kolom tadi. Apakah screen saya terdengar, Mbak dan Mas sekalian? Terdengar, Pak. Benar ya, ternyata Euler itu hidupnya di tahun 1700 begitu ya, sehingga sudah sekian ratus tahun yang lalu dia berkebangsaan eh, Swiss ya, dan dia merupakan ahli dalam bidang matematika ya, matematika dan juga fisika seperti itu. Nah, kurang lebih wajahnya seperti ini. Ini yang memberikan rumusan daripada Euler. Jadi sebenarnya ini kan bukan hanya dipakai untuk orang-orang sipil begitu ya, tetapi dulu mungkin digenerate oleh orang matematika atau fisika yang mana itu digunakan untuk multi bidang seperti itu, bukan hanya untuk sipil. Ya, orang mesin, orang elektro, orang mekanik juga memerlukan apa namanya eh, teori ini seperti itu ya. Jadi kita coba balik lagi ke materi kita. Akhirnya Mbak dan Mas sekalian, nah, kita dapatkan equation daripada P kritis daripada suatu kolom. Apabila tumpuannya sendi-sendi itu nilainya sama dengan Pi kuadrat EI per L kuadrat. Sekali lagi mohon diingat, apabila tumpuannya sendi-sendi di ujung atas dan ujung bawah, P kritisnya adalah eh, Pi kuadrat EI per L kuadrat, di mana L adalah panjang dari kolom tersebut, jarak dari sendi ke sendi. Kemudian yang namanya EI itu adalah kekakuan, ya. E adalah modulus elastisitas dan I adalah inersia penampang daripada kolom tersebut. Nah, kemudian PCR itu adalah yang seperti saya sampaikan tadi merupakan ambang batas terjadinya tekuk atau buckling pada suatu kolom. Apabila P yang bekerja pada kolom tersebut sudah melampaui daripada P kritis ini, maka potensi buckling akan terjadi. Oke, any question sampai di sini? Cukup jelas, Mbak dan Mas sekalian? Nah, apabila kita ditanya tegangan kritisnya berapa, lah berarti kalau tegangan kan sama dengan P per A, begitu Mbak dan Mas. Tegangan sama dengan P per A, sehingga P-nya, P kritis A-nya adalah luas penampang daripada kolom tersebut. Maka ini adalah P kuadrat EI per A L kuadrat. Seperti itu. Dan kita juga dulu mungkin ya sudah diajari sama Putri Wulan ada istilah yang namanya jari-jari girasi ya, radius of gyration daripada suatu penampang yang nilainya sama dengan I per A, R kuadrat sama dengan I per A. Nah, ini atau R sama dengan akar I per A, sehingga di sini kita punya R kuadrat sama dengan I per A, ini ada I per A, sehingga ini bisa kita sederhanakan menjadi I kuadrat I R kuadrat per L kuadrat ya. Nah, jadinya seperti ini. P tegangan kritis sama dengan P kuadrat E AR kuadrat ya, AR kuadrat per AL kuadrat atau sama dengan ini. Ini bentuknya ya. Jadi P kuadrat E per L per R kuadrat seperti itu. Dan suatu saat apa namanya istilah L per R ya, panjang kolom dibagi dengan radius dilasi disebut sebagai slenderness ratio atau rasio kelangsungan daripada kolom seperti itu. Itu adalah istilah-istilah yang perlu Mbak dan Mas ketahui. Yang pertama tadi sudah sama P kritis, dan yang kedua sudah kita sebut pada tegangan kritis dengan beberapa equationnya, dan hingga bentuk terakhirnya adalah P kuadrat E per L per R kuadrat. Nah, ini yang namanya slenderness ratio. Kita sudah sampai di equation 16,8. Nah, kita lanjutkan Mbak dan Mas sekalian. Nah, ini adalah terkait dengan grafik ya, Euler buckling stress for steel and alloy aluminum alloy seperti itu. Nah, apabila kita lihat di sini Mbak dan Mas, ini sumbu yang sebelah kiri ini merupakan tegangan kritisnya, terus yang sebelah bawah ini merupakan rasio antara L per R. Nah, kita nampak di sini semakin ke kiri, ya, semakin ke kiri apabila kita punya suatu kolom dengan L per R semakin kecil.
maka P kritisnya itu akan semakin besar. Seperti itu. Jadi artinya kemampuan tekannya akan semakin besar. Oke, jadi di sini nampak apabila L per L-nya semakin kecil, maka tekanan kritisnya akan semakin besar. Namun apabila suatu saat kita punya kolom yang relatif panjang dengan radius girasi yang relatif kecil, maka P kritisnya sangat amat kecil. Artinya kolom ini akan mudah mengalami tekuk seperti itu. Kurva ini. Kurva di sebelah kiri ini merupakan kurva daripada aluminium dengan E yang lebih kecil daripada E baja. Tapi kalau E baja ini memiliki kemampuan yang lebih. Misalnya seperti ini ya, kita punya suatu penampang struktur ya dengan L per R 89, maka P kritisnya si baja itu ternyata lebih besar daripada P kritis daripada si aluminium. Artinya apa? Semakin besar mutu bahannya, maka P kritisnya juga akan semakin tinggi. Any question teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Cukup jelas? Nah, itu adalah untuk apa namanya P kritis daripada suatu penampang kolom dengan tumpuan atas dan bawah sendi-sendi. Nah, ini kita punya suatu example. Ya, teman-teman bisa lihat di example 16.1 seperti itu. Apakah terlihat teman-teman? Example 16.1 apakah terlihat di sini? Terlihat ya? Lihat, Pak. Oke, baik. Ini kita punya suatu kolom teman-teman sekalian dengan panjang 650 mm, jadi sekitar 65 cm. Dan elemen kolom ini dikenai beban tekan seperti itu. Dan apabila kita lihat penampangnya, ini berupa suatu persegi panjang, di mana dia punya penampang sebesar 15 dikalikan dengan 25 mm. Seperti itu ya. Dan yang perlu diperhatikan di sini karena dia tidak benar-benar persegi, begitu ya, persegi panjang, maka dia akan punya inersia kuat dan punya inersia lemah. Jadi kalau kita punya IZ, nah ini berarti 12 dikalikan B-nya 15, hanya sama dengan 25/3. Tapi yang IY ini lebih lemah, yaitu apa namanya, 12 kalikan 25 kalikan dengan 15/3. Kalau IZ 25/3, tapi kalau IJ yang 15/3. Dengan demikian, apabila tidak ada penahan di tengah daripada kolom ini, ya, dia free seperti ini. Apabila kita tekan, maka kita sudah bisa membayangkan bahwasanya kolomnya ini akan menekuk terhadap sumbu Y, ya. Sumbu Y searah dengan sumbu Z. Karena apa? Y-nya lebih lemah daripada IZ. Nah, dengan demikian, apabila kita hitung Y-nya di sini adalah dapatnya 12 kalikan 25 kalikan 15/3, dapatnya 7031 mm pangkat 4 seperti itu. Dan R-nya sama dengan akar I per A, yaitu 4,33.
Nah, pertanyaan dari permasalahan ini adalah yang pertama disuruh menentukan slenderness ratio dan slenderness ratio nilainya sama dengan L per RY. Dapatnya adalah 150. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah kita diminta untuk menentukan Euler buckling daripada struktur ini apabila L-nya sama dengan 20 dari 70 Pascal. Hati-hati di sini kita perlu perhatikan konsistensi satuan. Sehingga nilai daripada P X adalah P kuadrat dikalikan PI, P-nya 70 gigapascal, nilainya 70.000 Newton per meter persegi. Sekali lagi saya tekankan konsistensi satuan. Ya. Nah, sehingga ini harus diubah menjadi Newton per milimeter persegi dikalikan dengan ini adalah 7.031 milimeter pangkat 4 dibagi dengan L-nya 50 pangkat 2. Sehingga ternyata dia memiliki P kritis sebesar 11.498 Newton atau kalau dijadikan kilometer 11,50 kilonewton. Nah, dengan demikian apabila ini bukan dari OI ada ini kita badan kalau kita menyalin dengan nah, demikian pembahasan kita untuk pre-kritis dari suatu komponen struktur yang mengalami tekan dan dia diberi eh, dari mengalami tekan dengan tumpuan sendi-sendi di ujung atas. Ada pertanyaan teman-teman? Nah, apabila kita punya penampang yang seperti ini, nah, ini ada penahan lateralnya ya, di beberapa titik. Nah, maka ini L-nya menjadi bukan lagi penuh, tetapi L adalah jarak dari pin ini ke pin ini menjadi L. Ini juga demikian seperti itu. Sehingga ini ngitung L-nya adalah sesuai dengan jarak tadi. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ya, Pak. Oke, kita bahas ini ya. Contoh soal yang 16.2, kita punya dua apa namanya eh, penampang profil yaitu berupa C 110 C 10 150 yang mana profil ini kita kasih pengaku seperti ini. Ini namanya lacing bars seperti itu dan ukurannya menjadi 8,5 inch seperti itu. Ya, 8,5 inch panjangnya ini ya. Panjang ini adalah 8,5 inch seperti itu ya. Oke, 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 oke. Baik, kita coba lihat keterangannya. Kita punya 40 feet kolom, kemudian dia di bab fabricated dari kita menggabungkan antara dua profil C10 15,3 channels, namanya profil C itu channels. For the portion profile, the lacing bars shown the end of the column are pin determine the error load for the column. Kita diminta untuk menentukan P ular daripada kolom ini apabila E-nya sama dengan 29.000 KSI. I per
in square inch seperti itu. Nah, plan the solution. Oke, kita lihat definisinya di sini. Sekali lagi tolong diperhatikan teman-teman, ini berbeda dengan yang tadi. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Jadi eh, lacing bars serve only to connect the two ships so that they act as single structure unit. Yeah. The bars do not add the compressive strength of the column, which principal axis of the power section is the strong axis, and which the weak axis answer is not evident by inspection. Therefore, the moment of inertia about the both axis must be calculated. Jadi inersia dari penumpang I2 ini harus dihitung ya, berapa I lemahnya ya, ternyata IZ atau IY seperti itu. Dan apabila kita lihat di sini, Mbak dan Mas kalian, lacing bars ini hanya fungsinya sebagai penghubung, tidak berkontribusi terhadap penumpang daripada apa namanya si kolon ini seperti itu. Sehingga kita harus menghitung IY dan IZ-nya seperti itu. Kemudian the following is the section properties of the tunnel 10 15.3 channel are given appendix B. IX-nya berapa? Ini ya 6 areanya sekian, IX-nya sekian ini dan titik beratnya sebesar ini 0,634 inch seperti itu. S. Berarti karena ada dua maka luasannya dikalikan dua. Namun terkait dengan IZ, karena IZ-nya itu terhadap Z ya. Kalau kita ngitung I terhadap Z, maka ya kita tinggal jumlahkan ya. Nah, terhadap IZ ini terhadap kita tinggal jumlahkan antara IZ1 dengan IZ2. Tinggal jumlah dikalikan dua seperti itu. Nah, oke, tapi yang IY ini kita punya berarti sama dengan 2 kali I plus AD kuadrat karena itu ada jarak. Ternyata di sini nilainya hanya 121,696 sehingga tetap I yang paling lemah. I paling lemah kita hitung P kritisnya sama dengan P kuadrat I per L kuadrat dan seterusnya dapatnya adalah kapasitasnya adalah 151 gitu, seperti itu. Oke, demikian Mbak Mas untuk contoh P kritis untuk struktur dengan batang tekan dengan tumpuan sendi-sendi. Sebagai PR untuk Mbak dan Mas kalian, ini saya kasih ini saya kasih PR P16 TS.
Oke, kita lanjutkan Pak Mas. Ini adalah di PR-nya ya, sekarang dikerjakan di 16.10. Kita punya suatu struktur bentuknya seperti ini. Yang bentuknya segitiga seperti ini. Tumpuan B, C, A ini semuanya sendi seperti itu. Tapi di sini ini nggak bisa bergerak. Ini nggak bisa bergerak, tapi di sini ini bisa bergerak ke atas ke bawah dan termasuk ke atas ke bawah. Nah, sehingga ini yang disuruh ngitung. Jadi pertama compressive force at the stroke created by the load acting of the beam. Jadi yang bebannya bekerja ada beban P, ada beban B merata di sini panjangnya B, di sini jaraknya adalah A plus B. Kemudian ada eksentrisitas di sini nilainya sama dengan berapa ini? Nilainya sama dengan E. X ini sebesar E berarti signifikan. Kemudian compressive force ya ada subjected by the load acting on the beam. Tolong dicek seperti mekanika teknik. Kemudian the slenderness ratio of the strut about the strong and weak axis of the body shapes. Ini double T-nya ini kira-kira slenderness ratio berapa? Double T, T-nya penampangnya adalah ini. Jadi L 126 12776 kali 12,7 angels seperti itu. Nanti coba dicari tebelnya ya, dicari di apa appendix seperti itu. Kemudian bebannya seperti itu. Kemudian the minimum factor of safety of the stroke with respect to the backbone. Jadi kalau terkait dengan P ini kan udah ketahuan berapa yang bekerja sekian kilonewton misalnya seperti itu dan berapa P kritis daripada kolom pada elemen tekan ini seperti itu. Sehingga faktor safety itu udah kita bahas sebelumnya di saat desain kalau tekan pada sebelum bus kemarin bahwasanya safety factor itu bisa kita hitung ya. Safety factor itu bisa kita hitung sebagai SF itu sama dengan berarti kalau di sini P yang Euler ya Euler dibagi dengan P yang bekerja seperti itu ya P yang bekerja. Nah P yang bekerja ini dapat dari mana? Ini ada beban ya Mbak dan Mas. Ini ada beban, ini ada beban ya. Eh, Otomatis Mbak dan Mas bisa ngitung ini. Aku beban ini berapa tekanannya di sini kan bisa. Nah itu yang namanya P yang bekerja. Terus kemudian yang Mbak dan Mas punya lagi itu kan ini kan punya penampang itu berupa penampang double T ya tadi. Jadi ini penampangnya gini. Nah, terus ini kan udah nampak bahwasanya ini tuh dipin di sini, pin di sini. Jadi insya Allah ini bisa menjadi penyimpan yang monolit seperti itu. Jadi penamanya seperti ini. Ini dihitung P kritisnya berapa, PCR-nya berapa. Nah ini tadi kan P yang bekerja daripada bangunan. Sehingga SF itu sama dengan P C, CR ya dibagi dengan P bebannya. Oke, baik. Kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu panjang efektif daripada komponen tekan ya. Panjang efektif dari komponen tekan, teman-teman sekarang bisa lihat di page 684. Coba dibaca dulu efektif length daripada efektif length faktor daripada tekan ya. Di figure 16.7.
Nah, Mbak dan Mas kalian, kan kita tadi sudah punya rumus dari P kritis ya. P kritis daripada suatu penampang kolom untuk apa namanya suatu struktur disebutkan sendiri. Tadi ada variabel L kuadrat. Jadi ada variabel L kuadrat. Jadi ada variabel L kuadrat. Nah, itu namanya adalah L efektif. Itu namanya adalah L efektif. eh, L efektif. Nah, tapi apabila tumpuannya itu berubah, badan sekalian, maka L efektifnya itu akan berubah. Jadi nekuknya nggak penuh seperti ini. Contohnya apabila kita punya sendi di sisi bawah ini, maka dengan adanya sendi di bawah ini, eh, panjang tekuknya dimulai dari panjang sekian, sehingga ini baru menekuk. Kalau ini nggak mau menekuk karena di sini rotasinya sama dengan nol. Nah, ini sudah dihitung di rumusan-rumusan yang ada, maka L efektifnya ini nilainya sama dengan 70% daripada L. Seperti itu ya. 70% daripada itu. Sehingga nanti kalau saat hitung L kuadrat, maka ini menjadi 0,7 L dikuadratkan saat hitung efektivitas. Sehingga ini ada K sama dengan 0,7. Nah, K ini namanya adalah effective time factor. Kalau tadi sendi-sendi kan langsung menembus sempurna. Ya, maka LE sama dengan L, maka K-nya sama dengan 1. Tapi kalau dia merupakan jepit sendi, maka L-nya sama dengan LE-nya sama dengan 0,7 L, sehingga K-nya sama dengan. Berbeda lagi dengan turbon yang jepit-jepit, Mbak dan Mas. Kalau jepit-jepit seperti ini, maka ini atas berkurang, bawah berkurang, sehingga tekannya hanya separuh ini. Ini udah diteliti ternyata panjang tekuknya sama dengan separuh daripada panjang totalnya yang akan menekuk ini. Karena ini dijepit dan atasnya dijepit juga. Untuk fix-fix maka K-nya sama dengan 0,5. Seperti ini. Kemudian yang terakhir untuk fix free. Ya. Untuk fix free. Nah, untuk fix free ini ternyata apabila kita punya suatu kolom apa namanya ya jepit bebas, maka ternyata dia akan mengalami misalnya ini panjangnya L. Maka tekukannya ini apabila kita ingin buat bentuk daripada tekukannya ini, kita ternyata perlu memirrorkan kolom tersebut sehingga L efektifnya sama dengan 2L. Sehingga kita sering jepit bebas. Nah, akhirnya rumus P kritis yang tadi kita sudah diskusikan, apabila kita sesuaikan dengan kondisi tumpuan daripada kolom tersebut, maka masuk variabel yang namanya K. Jadi ini faktor daripada kondisi tumpuan. Jadi L-nya bukan lagi L kuadrat, tapi K L kuadrat. Dan nilai daripada K ini Mbak dan Mas bisa ambil dari nilainya satu apabila tumpuannya adalah sendi-sendi atau pin-pin. Kalau sendi jepit adalah 0,7, kalau jepit-jepit adalah 0,5, dan apabila fix free K-nya sama dengan 2. Tolong diingat ya, badan mas dari kondisi tumpuan menentukan equation daripada ini. Kalau udah fix atau tekan fixnya juga sama. Nah, ini KL R kuadrat. Nah, tadi kalau L per L adalah series rasio dikalikan dengan K, jadi effective standard ratio. Nah, alhamdulillah demikian akhir daripada materi daripada
elemen sorry elemen batang tekan ya, elemen batang tekan untuk untuk mekanika bahan ini. Nah, ini ada contohnya di example 16.3. Mbak, dan strukturnya seperti ini. Nah, strukturnya seperti ini, dan ini di bracing di tengah-tengah seperti ini, ke arah Y. Jadi teman-teman harus paham bentuk daripada nampak strukturnya ya. Ya, penumpang strukturnya berbentuk W seperti apa, I seperti ini. Sehingga kita punya strong axis dan kita punya yang namanya weak axis seperti ini. Yang weak itu ditahan. Sehingga ini L-nya berbeda. Kalau yang weak L-nya adalah L per 2, tapi kalau misalnya yang strong L-nya sama dengan L. Kemudian kita di sini diminta untuk menentukan apa namanya P kritisnya, karena di sini ini berlakunya semuanya adalah sendi, maka K-nya nilainya sama dengan 1. Nah, ini dia punya P yang berbeda. Kalau ditinjau pada arah Z, P kritisnya sama dengan 134. Tapi kalau ditinjau pada arah Y, P kritisnya nilainya sama dengan 118. Dengan L, Y nilainya sama dengan 100, sorry, 17,5 feet, separuh daripada itu. Oke, baik. Nah, sehingga P allow itu didapatkan ini daripada eh, yang kecil, ya. KL kuadrat R yang kecil, yang 130. Dapatnya adalah 16, yang strukturnya masih oke lah. Nggak runtuh seperti itu. Nah, ini contoh lainnya. Ini kalau lihat dari setelahnya MPA, ditahan seperti ini. Nah, berarti yang bawah ini jepit, yang atas adalah sendi seperti itu. Kalau jepit sama sendi, yang arah sumbu lemah seperti itu karena ada gangguan. Maka K-nya itu nilainya sama dengan 0,7. Tapi kalau kita lanjutannya yang ke arah Z, sumbu kuat, maka ini tidak ada penahannya. Maka K-nya sama dengan 1. Jadi kalian perhatikan, ini K-nya 1, ini K-nya 1. Sehingga kapasitasnya 780, ini kapasitasnya adalah 915. Sehingga ini yang akan menentukan keruntuhan daripada kolom ini. Nah, tegangan critical stress-nya diambil dari KL per R kuadrat daripada penumpang yang speed bebas. Itu dapatnya adalah 102,9 MPa ini Mas. Oke, begitu Mbak dan Mas kalian.
Ya, untuk PR Mbak dan Mas, ini ada dua PR yaitu di P1620 dan P1621. Saya coba tunjukkan untuk P1620, ini kita punya suatu kolom ya, di mana panjangnya adalah L, lebar penampangnya B, tinggi penampangnya adalah H. Dia punya dua kondisi yang perlu dipertimbangkan di dalam menentukan kapasitas P kritisnya. Yang pertama apabila kita tinjau pada arah H, ya searah dengan H-nya atau tegak lurus terhadap B, maka ini tumpuannya adalah menjadi sendi-sendi apabila dia ingin mengalami defleksi. Jadi kalau kita lihat defleksinya ini, maka ini sifatnya adalah sebagai sendi-sendi. Namun apabila kita lihat defleksinya ini dalam arah yang berbeda seperti itu, maka ini menjadi bentuknya adalah jepit gitu. Ini nggak bisa gini dulu baru gini, sehingga ini menjadi jepit, yang ini adalah jepit, yang ini adalah menjadi sendi ya, dalam arah ini menjadi sendi, ini juga menjadi sendi, sehingga perhitungannya adalah berbeda. Oke, untuk properti penampang silakan dilihat di data yang sudah diberikan di apa namanya soal ini. Nah, PR yang kedua, Mbak dan Mas, itu adalah ini agak perlu berpikir ya, Mbak dan Mas, yaitu kita punya suatu pipa, di mana pipanya ini memiliki panjang sepanjang L dan punya penampang seperti pada data di atas. Dan ini pipa kan bisa misalnya ya mengalami panas begitu. Nah, ini kita diminta untuk kita diminta untuk menghitung berapa pertambahan temperaturnya, sehingga ini pipa itu akan mengalami yang namanya tepuk ini kayaknya jepit ya, sehingga ini akan mengikuti sini akibat dari delta T yang terjadi. Coba dilihat di rumus-rumus di fisika, efek daripada delta T berubah itu. Nah, ini akibat dari penambahan panjang, otomatis akan terjadi tekanan pada pipa ini. Ya, sehingga ini akan mengalami kita diminta untuk menentukan apa tambahan eh, ini yang akan menyebabkan pipa ini mengalami tekuk seperti itu. Nah, sehingga mohon maaf kita punya tiga PR. Yang pertama adalah PR yang pertama tadi itu penumpang sendi-sendi. Terus ini kita punya penumpang struktur yang dengan kondisi tertentu. Yang ini kondisinya jepit P21. Kemudian yang P20 ini bisa jadi jepit, bisa jadi sendi seperti itu. Dan ini mohon maaf, ini PR-nya harus dikumpulkan di hari Senin besok. Dan sebagai informasi, nanti ada evaluasi akhir semester di tanggal 25 di hari Rabu, seperti itu. Hari Rabu, insya Allah hari Senin, eh, mungkin kita bisa Zoom ya. Mungkin tidak tahu kita majukan di hari Minggu, karena di hari Senin saya ada apa namanya asesor di departemen full day seperti itu, khawatirnya kan. Sehingga potensi kita akan meeting lagi di hari Minggu. Apabila Mbak dan Mas sudah selesai PR-nya di hari Minggu, nanti kita bisa bahas PR tersebut. Oke, eh, apakah ada pertanyaan? Meeting ini saya record, nanti akan saya share di YouTube saya, nanti bisa di apakah ada pertanyaan Mbak dan Mas sekalian untuk bahasan batang tekan? Oke, terima kasih Mbak dan Mas atas kehadiran hari ini ya, atas kehadiran hari ini. Untuk presensi sebentar ya, saya coba absen dulu Mbak dan Mas. Nanti kalau lihat temannya ini udah keluar dari classroom, tolong diingatkan untuk bisa di mention ya, dia hadir atau tidak. Seperti itu. Saya tandai hadir semuanya dulu. Ahmad Faris Salman hadir ya. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Fahri hadir. Fahri Nugroho Alfa ya. Muhammad Dwi Arfian Hadir, Pak. hadir. Oke. Kemudian Benedictus David hadir. Sebentar, kok nggak bisa di absen ya? Saya coba.
Oke, saya ulangi lagi. Faris Salman ada? Hadir Pak. Fahri Nugroho, Alfa ya. Kemudian Dwi Arfian ada? Alfa ada? David ada? Dwi Arfian. Vindra ada? Vindra? Davanda? Hadir Pak. Davanda ada? Davanda? Yang Dwi Davanda hadir Pak. Oke. Dwi Arfian ada? Yang Dwi Afrian udah keluar Pak tadi Pak. Tapi Oh, ada. gitu. Fahri Nugroho nggak ada ya? David nggak ada. Vindra ada? Nggak ada. Davanda ada. Hafiz Syahrobani? Hafiz ada? Ardia? Hadir, Pak. Tuh. Maulana hadir kayaknya tadi. Inman hadir. Melisa ada? Hadir, Pak. Oke. Adelina ada. Krisna Aji? Alfa ya. Dava? Krisna Aji hadir Pak. Dava ada? Samuel ada kayaknya tadi. Andika Diva? Andika Diva Ramadhani? Muhammad Hasan? Dewa Made? Hadir Pak, saya hadir Pak Andika Diva Pak. Hadir Pak. Dewa Made hadir Pak. Siapa? Dewa Made. Dewa Oke. Dewa Made. Oke. Tio hadir ya tadi. Bergi ada? Bergi Alfa. Dewa Gede Alven. Permisi Pak, ngelek-ngelek aja. Permisi Pak. Ya, Dewa Gede ada? Dewa Gede Alven. Dewa Bergi ada? Gede ada Pak. Ini sama saya lagi kelas hidrologi Pak, soalnya EAS Pak. Oke. Bergi ada? Bergi? Pak, permisi saya belum di absen Pak. Naira ada? Sabrina ada? Istabel? Hadir, Pak. Sabrina ada? Kemal? Hadir Pak. Kemal ada? Nurma? Hadir. Oke. Regan? Ada Pak. David? Hadir Pak. Hadir. David ada? Hadir Pak. Margaret? Ada kayak tadi. Baihaki ada? Pangeran ada? Remantia ada? Hadir Pak. Ada. Oke, baik. Terima kasih Mbak dan Mas atas kehadirannya. Ya, Permisi Pak, meeting. mohon maaf. Saya belum di absen Pak. Muhammad Hasan Ababil. Hasan Ababil. Muhammad Hasan Pak. Di bawah Pak. Nah itu Pak, bawahnya Yang Andika. lain? Ya, Udah? terima kasih Pak. Oke, baik. Ya, makasih atas kehadiran teman-teman. Saya akhiri meeting kita Terima pagi hari ini. Terima kasih Pak. Ya, Bayaki belum Assalamualaikum warahmatullahi diabsen Pak. wabarakatuh. Bayaki, udah Bayaki. Ya, Oh oke ya. sudah Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih baik Pak.